Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kami akan membacakan tafsir Quran surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a wa wasatna bihi jam'a. Terjemahan menurut Depak. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menerbangkan debu dan menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh. Selanjutnya kami akan membacakan tafsirnya per ayat. Ayat pertama, wal 'adiyati dhabha. Terjemahan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar adalah demi yang berlari kencang terengah-engah. Tafsirnya, dalam penyerbuan mengejar musuh yang hebat dahsyat itu, kelihatanlah bagaimana pentingnya angkatan berkuda atau kavaleri. Kuda-kuda itu dipacu dengan penuh semangat oleh para prajurit sehingga dia berlari kencang sampai mendua. Artinya sudah sama derap kaki depan dan kaki belakang. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan pula kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Abu Syakr, dari Abu Muawiyah al-Bajali, dari Sa'id Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, yang menceritakan kepadanya bahwa ketika aku sedang berada di Hijr Ismail, tiba-tiba datanglah kepadaku seorang lelaki yang bertanya mengenai makna firman-Nya, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Al-Adiyat ayat 1. Maka aku menjawab bahwa makna yang dimaksud adalah kuda ketika digunakan untuk menyerang di jalan Allah. Kemudian di malam hari diistirahatkan dan mereka membuat makanan atau memasak makanannya. Dan untuk itulah maka mereka menyalakan api dapurnya membuat masak. Setelah itu, lelaki tersebut pergi meninggalkan diriku menuju ke tempat Ali radhiyallahu anhu berada, yang saat itu berada di tempat minum air Zam-Zam, dekat sumur Zam-Zam.
Lalu lelaki itu menanyakan kepada Ali radhiyallahu anhu makna ayat tersebut. Tetapi Ali radhiyallahu anhu balik bertanya, "Apakah engkau pernah menanyakannya kepada seorang sebelumku?" Lelaki itu menjawab, "Ya, aku telah menanyakannya kepada Ibnu Abbas dan ia mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah kuda ketika menyerang di jalan Allah." Ali radhiyallahu anhu berkata, "Pergilah dan panggillah dia untuk menghadap kepadaku." Ketika Ibnu Abbas telah berada di hadapan Ali, maka Ali radhiyallahu anhu berkata, "Apakah engkau memberi fatwa kepada manusia dengan sesuatu yang tiada pengetahuan bagimu mengenainya? Demi Allah, sesungguhnya ketika mula-mula perang terjadi di masa Islam, yaitu Perang Badar, tiada pada kami pasukan berkuda kecuali hanya 2 ekor kuda, yang satu milik Az-Zubair dan yang lainnya milik Al-Miqdad. Maka mana mungkin yang dimaksud dengan Al-Adiyati Dobha adalah kuda. Sesungguhnya yang dimaksud dengan Al-Adiyat Dobha ialah bila berlari dari Arafah ke Muzdalifah dan dari Muzdalifah ke Mina. Al-Aufi dan lain-lainnya telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna yang dimaksud adalah kuda, dan ada sejumlah ulama yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah kumpulan unta yang digunakan untuk kendaraan perang di jalan Allah. Di antara mereka adalah Ibrahim dan Ubaid ibnu Umair. Sedangkan ulama lainnya mengikuti pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Antara lain ialah Mujahid, Ikrimah, Atta, Qatadah, dan Ad-Dahhak. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Ibnu Abbas dan Atta mengatakan bahwa tiada yang mengeluarkan suara dengusan nafas saat berlari kecuali hanya kuda dan anjing. Ibnu Juraij telah meriwayatkan dari Atta bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas memperagakan tentang makna ad-dabhu, yaitu suatu dengusan nafas. Ayat kedua, Falmuriyati qadha. Terjemahan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, yang memancarkan api. Tafsirnya, demi kuda yang memancarkan api yang keluar dari sepatu kuda yang terbuat dari besi yang terbentur dengan batu-batuan. Ayat ketiga, Falmughirati subha. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menerjemahkan yang menyerang di waktu subuh. Tafsirnya, di waktu musuh sedang lalai atau mengantuk, angkatan perang itu datang dengan tiba-tiba, laksana dijatuhkan dari langit. Menurut Ustadz Deden Mahyaruddin, waktu subuh adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu subuh adalah waktu kekuatan mukminin, waktu gesitnya mukminin, dan secara tidak langsung waktu subuh adalah waktu lengahnya mereka yang tidak beriman kepada Allah. Subuh adalah waktu lengahnya orang-orang yang memusuhi Islam. Subuh adalah waktu lengahnya mereka yang menginginkan Islam tidak berkembang dan maju. Secara terbalik,
waktu subuh adalah waktu gesitnya, waktu cerahnya, waktu semangat dan gagahnya orang-orang mukmin yang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu dalam setiap aktivitasnya dan setiap hembusan nafasnya itu meninggikan kalimatullah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka isyarat dari isyarat dari falmuhiroti subha, kekuatan muslimin dimulai dari sholat subuhnya, karena disitulah pembeda antara mukminin dan yang tidak beriman kepada Allah. Menurut Ustadz Bakhtiar Nasir, falmughiroti artinya gerak cepat. Subuh tidak hanya sholat dan mendapatkan berkah, tetapi gerak cepat. Sebagai muslim, kita harus bergerak cepat dimulai dari waktu subuh. Ayat keempat, fa'atharna bihi naq'a. Terjemahan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, yang membangkitkan padanya debu duli. Duli adalah kata lain dari debu. Tafsirnya, dia seperti waktu subuh, embun masih membasahi bumi. Barulah embun akan hilang setelah matahari naik. Tetapi karena oleh hebat penyerangan angkatan perang berkuda itu, karena kencang lari kuda-kuda yang menerbitkan cetusan api, karena pergeseran lajunya dengan batu, debu duli pun naiklah ke udara. Sehingga berkabutlah tempat itu, tidak ada kelihatan lagi, menyebabkan orang merasa kebingungan. Ayat 5, fawasatna bihi jama'ah. Terjemahan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, yang menyerbu ke tengah kumpulan musuh. Tafsirnya, dengan 5 ayat itu, dengan bahasa yang indah, bahasa Allah sendiri, digambarkanlah betapa hebatnya penyerangan dan penyerbuan dengan kuda, dan sendirinya ayat ini memberikan penghargaan yang amat tinggi kepada kuda di medan perang yang dinamai khair. Malahan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60, seruhan yang terang dan tegas kepada mujahidin Islam agar mencukupkan persediaan alat perang, di antaranya ialah khair, agar tidak ketinggalan. Dan di dalam perang yang modern sekarang ini pun, dengan tank-tank berlapis baja, angkatan perang berkuda masih dipandang penting. Dalam ayat keempat, kita artikan bahwa penyerbuan tentara berkuda itu menerbitkan debu duli yang naik ke udara, menimbulkan kelam kabut. Setengah ahli tafsir mengartikan naq'an itu sebagai sorak-sorai. Ini pun suatu tafsir yang dapat diterima, karena kadang-kadang sorak-sorai sebagai lambang dalam perang sangat besar pengaruhnya untuk mematahkan semangat musuh. Tentara Jepang waktu menduduki Indonesia terkenal dengan soraknya yang diserukan dari pusat dan menimbulkan takut bagi yang mendengar. Dalam kitab Tufatun Nais karangan Raja Ali Haji Riau, beliau menerangkan bahwa tentara Bugis apabila menyerbu musuh, mereka itu mengkarung, yaitu bersorak-sorai dahsyat. Mujahidin di Aceh ketika berperang melawan Belanda
di akhir abad 19 sampai permulaan abad 20, 1902, menyorakkan kalimat La ilaha illallah atau Allahu Akbar di tengah hutan belantara saat bergerilya. Tentara Belanda mengaku terus terang bahwa mereka takut mendengarkan suara tahlil dan takbir yang dijadikan semboyan perang. Negara Turki dalam Perang Korea di bawah komando MacArthur pun tidak pernah meninggalkan semboyan Allahu Akbar dalam perang. Dengan 5 ayat itu, Allah bersumpah agar kuda jangan diabaikan oleh kaum muslimin dalam perang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri setelah mulai hijrah ke Madinah, salah satu perintah harian beliau ke sahabat-sahabatnya untuk memelihara kuda untuk perang. Pembagian ghanimah atau rampasan harta perang bagi orang yang berjalan kaki mendapat 1 bagian, maka bagian berkuda mendapat 4 bagian. Prajurit berkuda selain bermodal lebih besar, dia juga mengeluarkan pembiayaan sehari-hari. Lantaran itu, menjadi kesukaan turun-temurun bagi bangsa Arab memelihara kuda dan terkenal ketangkasan kuda Arab di seluruh dunia dari dulu sampai sekarang. Menurut Ustadz Bakhtiar Nasir, dari ayat 1 sampai 5 menggambarkan karakter pasukan mukminin yang saat itu dibentuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan harus kita jadikan sebagai standar pasukan atau laskar-laskar beriman. Karakteristik itu adalah 1. Wal adiyati dobha, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. 2. Fal muriyati qadha, saking cepatnya larinya maka benturan sepatu kudanya memancarkan benturan kembang api. 3. Fal mughirati subha, yang menyerang dengan tiba-tiba dengan cepat di waktu subuh. 4. Fa'atharna bihi naq'a, yang menerbangkan debu-debu. 5. Fawasatna bihi jam'a, pasukan ini daya tusuk tempurnya yang menyerbu ke tengah kumpulan musuh. Demikian pembacaan tafsir Quran surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. Semoga bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.